Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Arfian Saputra. NIM saya A11 2019 1191. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang regresi linier dan korelasi. Langsung saja ke pengertiannya. Analisis regresi dan korelasi digunakan untuk menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Yang pertama adalah analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menunjukkan bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Perbedaannya adalah regresi untuk menunjukkan bentuk hubungan, sedangkan korelasi menunjukkan kekuatan hubungan. Selanjutnya, di dalam suatu persamaan regresi terdapat dua macam variabel, yaitu yang pertama variabel dependen atau variabel tak bebas yang nilainya bergantung dari variabel lain, biasanya disimbolkan dengan Y. Yang kedua adalah variabel independen atau variabel bebas yang nilainya tidak bergantung dari variabel lain, biasanya disimbolkan dengan X. Untuk contohnya, kita berpindah dulu ke Excel. Ya, kita sudah berpindah ke Excel. Ini adalah data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik di websitenya. Untuk contoh kali ini saya akan mengambil di bidang perikanan. Dan untuk variabel dependennya saya memilih produksi perikanan yang dijual di TPI per ribuan ton pada tahun 2017. Di dalam variabel dependen saya memilih produksi perikanan dijual di TPI per 1000 ton. Untuk variabel independennya yang pertama dan kedua, yang pertama adalah produksi perikanan tangkap di laut menurut komoditas utama per 1000 ton. Yang kedua, nilai produksi perikanan tangkap di perairan umum menurut komoditas utama per juta rupiah. Yang independennya biasa yang seperti saya jelaskan tadi bervariabel Y, dan independennya bervariabel X1 dan X2, karena ini adalah ganda, ada dua independennya. Datanya sudah saya rangkum dan ada beberapa data yang memang tidak terinput di website Badan Pusat Statistik, jadi memang kosong. Setelah kita totalkan dahulu Y partikel 15 281 dan seterusnya menghasilkan 135,26, dan X1 0,144 dan seterusnya menghasilkan 455,144. Yang X2 menghasilkan 12.700,644. Ya, langsung setelah itu yang pertama kita kodratkan dulu variabelnya. Ya, pada kolom yang pertama adalah X1 kuadrat. Setelah dikuadratkan, kita hitung, kita jumlahkan dan menghasilkan total 2.988. Dan selanjutnya adalah Y kuadrat dan menghasilkan angka seperti di bawah ini, X kuadrat, dan yang ini adalah X1 X2. Ini adalah perpaduan dari X1 dikali X2 yang menghasilkan nilai seperti yang saya tunjuk ini, dan dijumlahkan. Yang selanjutnya sama, X1 Y dan X2 Y. Setelah kita mendapatkan angka-angkanya, lalu kita masuk ke rumus yang pertama. Yang pertama adalah B1. Kita harus mencari B1 terdahulu. Setelah kita memiliki angka-angka sesuai rumusnya, kita langsung memasukkan saja rumus angka-angka yang sudah kita hitung tadi. Seperti ini 2081782 dikali 224 77,75
dikurangi 360.895,28 dikali 55.472.562, terus diper 2.908.20.811.787 kurangi 224.77,75 dikali 55.421,562 kuadrat, dan hasilnya akan tampak banyak sekali. Dan kita persingkat, kita pangkas lagi agar lebih mudah menghitungnya, dan menghasilkan min 410,7. Yang B2 rumusnya hampir sama, cuma perbedaannya ada di bagian atas ini, X2Y. Ya, langsung setelah kita sama dengan B1, kita langsung memasukkan angka-angka yang sudah kita hitung tadi. Setelah kita menghitung B1 dan B2, kita bisa lanjut menghitung variabel A-nya. Yang kita butuhkan adalah total Y, B1 total X1 kurangi B2 total X2 per N. N adalah total semua data yang kita hitung atau total provinsi yang ada di data ini. Setelah kita masukkan, langsung bisa kita hitung 93,5,26 kurangi min. Kita lihat B1 nya sama ya, B1 min 410,75 kurangi 455,194 dikurangi lagi 17,89, ini sama, kali 12,703644. Setelah kita kali-kalikan, kita hitung dan mendapatkan nilai min 36,382,74. Dan hasil regresinya bisa kita simpulkan adalah sama dengan min 36,382,74 plus min 40,75, ini adalah X1, min 17,89 X2, dan plus E ini jika ada kesalahan dalam penghitungan E, disimpulkan dengan E. Lalu setelah kita mendapatkan hasil regresi gandanya, lalu kita bisa menghitung korelasinya, koefisien korelasi, disimbolkan dengan huruf R. Ya, langsung ke rumusnya. B1 dikali total X1Y tambah B2 dikali total X2Y per total Y kuadrat, sama dengan, langsung kita masukkan saja, min 410,75 dikali 22477,75 ditambah 17,89. Potong ya sebentar. 17,89 langsung kita kalikan dengan 360895,28 per 1519851. Setelah kita kalikan, dapatlah hasil yang seperti yang saya tunjukkan ini, di per 1519851. Nah, kita tambahkan lagi, menghasilkan angka koefisien korelasinya adalah min 18,267. Setelah kita mendapatkannya, jadi koefisien korelasi dari variabel tersebut sebesar min 18,267. Artinya korelasi adalah negatif. Artinya variabel 1 dan lainnya bersifat saling berlawanan dan lemah karena jauh dari angka 1. Ya, berikutnya adalah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.